Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina 'ala dinil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan, tetap semangat dalam thalabul ilmi, tetap semangat dalam menuntut mencari ilmu walaupun di masa-masa pandemi dan secara daring ini. Semoga tidak mengurangi semangat kita dalam thalabul ilmi. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, dengan izin Allah, dengan ridha Allah, dengan rahmah dan lain sebagainya yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita selalu dalam kekuatan, diberikan kekuatan, kemudahan, keistiqomahan dalam melaksanakan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kelak kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang yang kita sayangi, orang yang menyayangi kita, kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan semoga kita diberikan kekuatan, kemudahan, keistiqomahan dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, sebelum menyaksikan video ini, seperti biasa anak-anak sama saya anjurkan untuk wudhu terlebih dahulu. Setelah wudhu dipersiapkan buku digitalnya. Setelah itu dipersiapkan juga alat tulisnya. Jikalau nanti ada sesuatu yang penting ataupun yang perlu dicatat, silahkan bisa dicatat, dan apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ataupun di grup WA kita, atau bisa japri kepada saya. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, sebelum kita mulai pembelajaran daring pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, membaca doa seperti biasa, ya, doa yang ada di atas saya ini, ya, sebanyak 3 kali. Monggo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita nanti di sini akan membahas tentang makanan yang halal dan baik, ya. Makanan yang halal dan baik nanti kita akan mempelajari. Yang pertama suratnya surat Al-Baqarah ayat 168 169. Terus selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173, dan nanti dilanjutkan dengan hadis berkaitan dengan makanan yang halal dan baik. Anak-anakku semuanya, mari kita baca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 168 169. Sudah siap anak-anak? Surat Al-Baqarah ayat 168 169. Kalau anak-anak tidak ada buku digitalnya, anak-anak bisa membuka Al-Quran, ya, dibuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 169. Kalau sudah siap, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kunu mimma fil ardi halalan thayyiban
حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Anak-anakku semuanya, berkaitan dengan makanan yang halal dan baik, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Kalau kita merasa manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 ini apa? Yang pertama adalah kulu. Kita diperintahkan untuk makan mimma fil ardi, apa-apa yang ada di muka bumi ini, akan tetapi syaratnya hanya dua, yaitu halalan thayyibah, halal dan baik. Halal di sini maksudnya apa? Halal secara zatnya dan halal secara hakikatnya, anak-anak. Ya, sambil ditulis enggak apa-apa. Halal di sini artinya adalah halal secara zatnya dan halal secara hakikatnya. Apa itu maksud dari halal secara zatnya? Halal secara zatnya adalah halal yang dinaskan Allah, yang dicantumkan Allah halal, yang dinyatakan Allah halal ya halal, yang dinyatakan Allah haram ya haram. Itu halal secara zatnya. Contoh ayam apa hukumnya? Secara zatnya itu adalah halal ya. Terus apa lagi? Kambing, daging kambing secara zatnya halal. Sapi secara zatnya halal ya. Itu. Terus mohon maaf, babi secara zatnya haram ya. Anjing haram dan lain sebagainya. Itu secara zatnya. Yang dinaskan Allah di dalam Al-Qur'an, yang dinyatakan Allah halal ya halal, yang dinyatakan Allah haram ya haram. Itu makna halal secara zatnya. Yang selanjutnya halal secara hakikatnya ada dua ya, ada dua unsur. Yang pertama cara mendapatkannya, dan yang kedua adalah cara mengolahnya, anak-anak ya. Cara mendapatkannya yang dengan cara membeli, dengan cara diberi, atau itu ya, itu cara yang pertama, cara mendapatkannya atau dapat hadiah ya, itu halal secara hakikatnya, unsur pertama. Yang kedua cara mengolahnya baik atau enggak, disembelih dengan cara yang baik atau enggak, atau bahkan dicepit ke otot ya, itu halal secara hakikatnya. Kalau seumpamanya ada secara hakikatnya salah satu yang tidak terpenuhi, menjadi haram. Contoh, walaupun secara zatnya itu halal. Contoh seumpama ayam secara zatnya itu halal, anak-anak. Akan tetapi mungkin secara hakikatnya ada salah satu yang tidak terpenuhi. Mungkin cara mendapatkannya nyolong ya, atau weruh ayam ning dalan terus diambil mau umpet ke sembelih ya. Itu tidak boleh ya, secara hakikatnya tidak terpenuhi, cara mendapatkannya haram, maka menjadi haram, anak-anak ya. Atau cara mengolahnya, mungkin gara-gara orang tahu mangan ayam pirang-pirang tahun, akhirnya urut ayam langsung cekel ya, langsung digelek ya, itu haram, tidak boleh ya. Halal, sekali lagi halal di sini secara zatnya dan halal secara hakikatnya. Zatnya itu yang dinaskan, yang dinyatakan Allah halal ya halal, yang dinyatakan Allah haram ya haram. Dan halal secara hakikatnya yaitu cara mendapatkannya dan cara mengolahnya. Thayyibah, thayyib baik, bergizi, bermanfaat bagi tubuh ya. Harus dua-duanya terpenuhi, halal dan baik. Contoh, mohon maaf anak-anak, seumpama anak-anak beli ayam goreng ya, yang secara zatnya seumpamanya sudah halal, secara hakikatnya juga halal. Terus anak-anak ada dua penjual,
Satu, penjual yang bersih, yang mana makanannya atau jualannya itu di etalase ditutup kaca ya, orangnya juga bersih kalau menggunakan sendok atau jepitan. Yang satunya tidak tertutup, kadang menggunakan tangan. Maka bagaimana anak-anak? Yang lebih baik, yang lebih bergizi, yang lebih bermanfaat, otomatis yang juga menjaga kebersihan seperti itu ya. Yang baik seumpamanya mohon maaf emping ya, secara zatnya halal, secara hakikatnya seumpamanya halal, akan tetapi tidak baik untuk ya satu pengidap penyakit asam urat ya, asam urat ya dan lain sebagainya. Seumpamanya lagi apa ya, daging kambing anak-anak, seumpama secara zatnya halal, secara hakikatnya halal, tapi tidak toyib, ya jangan dimakan. Tidak toyibnya bagi siapa? Bagi pengidap darah tinggi, ya. Itu berarti tidak toyib, berarti tidak baik. Jadi yang kita makan adalah yang halal dan toyib. Halalan toyibah, halal secara zatnya, halal secara hakikatnya, dan toyib bermanfaat atau bergizi bagi tubuh, tidak menimbulkan kemadorotan, tidak menimbulkan dampak negatif. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya mohon maaf, kadang syaitan itu mempengaruhi kita. Wis ora usah ngurus yang halal haram, mangan baik, sing penting warak, sementing warak. Nah itu kadang hati-hati anak-anak. Akan datang suatu zaman yang mana pada saat itu manusia sudah tidak memikirkan halal haram, sing penting mangan. Ya hati-hati anak-anak. Tubuh kita ataupun otak kita itu juga terpengaruhi oleh makanan yang kita makan. Seumpama anak-anak mohon maaf, kok selama ini dalam menerima materi dari bapak ibu guru kok tidak masuk ya, orang mudengan. Dicek anak-anak, makanan yang kita makan, makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita halal atau haram anak-anak. Kalau seumpamanya kok makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu haram, ya mohon maaf, karena ilmu itu suci. Walau bagaimanapun yang namanya suci tidak bisa bercampur dengan yang haram, tidak bisa bercampur dengan yang kotor. Makanya bisa jadi gara-gara makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadikan apa? Menjadikan ilmu itu tidak masuk. Mohon maaf anak-anak, kelak kalau seumpamanya anak-anak ingin mendapatkan generasi-generasi ataupun keturunan-keturunan kita yang solih-solihah, yang manut, yang cerdas, yang pinter, ya. Dicek nafkah yang diberikan kepada keturunan-keturunan kita itu halal atau haram. Jangan mengharapkan keturunan-keturunan kita, anak-anak kita kelak itu manut kepada kita, itu kromo kepada kita, takdim, patuh, beradab, berakhlak kepada kita. Kalau seumpamanya makanan yang kita makan, yang kita berikan itu halal, ya, itu pasti akan berdampak. Kebalikannya, jangan mengharapkan keturunan-keturunan kita itu soleh dan manut kalau seumpamanya yang kita berikan, yang kita nafkahkan itu makanan yang haram. Ya bisa jadi anak-anak kita conean, bangkang ketika kita ngandani, tidak manut, ataupun mohon maaf tidak pinter, tidak cerdas. Karena apa? Bisa disebabkan karena makanan yang masuk ke dalam tubuh generasi-generasi kita itu ada campuran makanan-makanan yang haram. Nah monggo kita nanti introspeksi diri ya, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, innahu satemene setan iku lakum kadue sira aduwwum mubin, musuh sing nyata bagi sira. Ya wahai manusia, yang namanya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Makanya hati-hati, bismillah ketika kita berangkat kerja ya. Nanti kalau seumpamanya anak-anak sudah bekerja, berangkat bekerja, bismillah, berdoa ya anak-anak. Sebelum berangkat bismillahirrahmanirrahim, niat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun makaryo, niat ingsun bekerja
kanggo nafkahi putra-putrine kita ngibadah karena Allah Ta'ala. Bismillah mangkat. Insyaallah ketika kita diniati ibadah karena Allah Ta'ala, langkah kaki kita menuju tempat bekerja, keringat kita menjadi saksi kita bahwasanya kita bertanggung jawab, bahwasanya kita menafkahi keluarga kita, bahwasanya kita tidak malas. Itu nanti akan menjadi saksi kita ketika kita di yaumul hisab. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'malun. Allah, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kita untuk apa? Untuk bis-su'i wal fahsya', untuk melakukan perbuatan yang jahat, wal fahsya' dan keji. Ya, kadang mohon maaf kita kadang dalam keadaan sendiri, mungkin contoh seumpamanya di dalam kelas ya sendiri, terus di atas meja ada uang seumpama 5.000 atau 10.000, pasti pada saat itu setan mengajak kita, menyuruh kita untuk apa? Berbuat jahat dan keji. Keji itu tidak memanusiakan manusia, zalim ya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan mengatakan ya tentang Allah kepada kita apa yang tidak kita ketahui. Selalu bertentangan dengan dengan ajaran syariat-syariatnya Allah ya. Kalau seumpamanya Allah melarang babi, seumpamanya babi itu haram, kadang bertentangan dengan itu, mengatakan ora itu halal ya. Mencuri seumpamanya ya haram ya, maka setan pada saat itu mempengaruhi kita, ayo nyolong lah ya. Itu jadi inti dari surat Al-Baqarah ayat 168 169 apa? Perintah kepada manusia untuk memakan yang ada di muka bumi ini dengan syarat apa? Halalan thayyibah, halal dan baik. Halal secara zatnya dan halal secara hakikatnya. Thayyib itu artinya baik. Baik itu maksudnya apa? Bergizi atau bermanfaat bagi tubuh, tidak menimbulkan kemadharatan, tidak menimbulkan dampak negatif ya. Dan perintah untuk meninggalkan langkah-langkah setan, tidak mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kita. Sesungguhnya setan hanya mengajak kita kepada perbuatan jahat dan perbuatan keji, dan mengatakan kepada kita tentang Allah yang tidak kita ketahui. Lanjut surat Al-Baqarah ayat 168 169. Sampun anak-anak, monggo sareng-sareng diwaos surat Al-Baqarah 168 169. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Diulangi ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman.
Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan malaikat-malaikat Allah, wa malaikatihi wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wa bil yaumil akhiri wa fil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman akan datangnya hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Maka kita diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 169 ini. Ya, mohon maaf ini salah cetak mungkin ya. Iya, ini 172 ini. Ini salah ketik ini 172 173 ini salah ini ya. Diperintahkan untuk apa? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kita diperintahkan untuk makan min thayyibati ma razaqnakum, yang baik ya. Yang baik. Ma razaqnakum, apa-apa yang dirizkikan, apa-apa yang diberikan kepada kita. Dan jangan lupa washkuru lillah, dan bersyukur kepada Allah. Contoh seumpamanya kita mendapatkan rezeki, wujud syukur dan terima kasih kita dengan apa? Menyisihkan sedikit, menyisihkan rezeki kita untuk orang lain ya, atau disedekahkan ke masjid ya. Jumatan itu dikelendung, dimasukkan ya, sisihkan. Insya Allah ketika kita tambah semangat dalam sedekahnya, insya Allah Allah akan menambah nikmat kita ya. Itu wujud syukur kita ya, wujud syukur atas rezeki uang kita, atas diparingi gaji kita ya. Dan jangan lupa berikan juga untuk orang tua kita. Tidak ada catatannya ketika kita mau memberikan kepada orang lain, memberikan kepada kedua orang tua kita kok menjadi miskin, tidak ada. Malah akan dilipat gandakan. Ya, kita diperintahkan untuk makan yang baik atas rezeki yang dikaruniakan kepada kita dan bersyukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kita hanya menyembah kepadanya, jika kita menganggap Allah itu Tuhan kita, jika kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita beriman, maka kita diperintahkan untuk makan makanan yang baik atas rezeki kita dan diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah 173 apa? Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Innama harrama, sesungguhnya diharamkan, alaikum maring sira, kepada kita. Yang pertama al-maitata, bangkai anak-anak ya, kecuali bangkai ikan ya. Terus kalau semuanya bangkai ayam enggak boleh ya. Ayam wingi sore ditiliki, dipakani isik seger, isu-isu kecepit kandang ya, akhirnya mati. Boleh enggak dimakan? Enggak boleh. Itu sudah menjadi bangkai, tidak boleh, hukumnya haram, bangkai ya. Waddama, dan darah anak-anak, didih anak-anak, enggak boleh, haram hukumnya makan darah. Walahmal khinzir, dan daging babi dan keturunannya ya, kayak babi, anjing ya, enggak boleh, haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan yang disembelih diucapkan kalimat selain Allah ya. Hewan yang disembelih tidak mengucapkan kalimat Gusti Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar ya. Tidak diucapkan kalimat Gusti Allah, maka tidak boleh ya. Asal sembelih tok nges, tidak mengucapkan kalimat Allah ya. Famanidurra ghaira baghi wala atin fala isma alaih. Ingat anak-anak, akan tetapi jika dalam keadaan terpaksa, terdesak, ora ono makanan yang lain, seumpama kita tersesat di hutan anak-anak, tidak ada makanan yang lain ya, maka kita diperbolehkan anak-anak ya, dengan syarat ghaira baghin, sebetulnya tidak menginginkan ya,
Satu, dalam keadaan terpaksa, ya, terdesak, tidak ada makanan lain, nek orang mangan kuwi kita akan mati, ya, maka kita diperbolehkan untuk makan. Dengan catatan yang pertama terdesak, yang kedua adalah tidak menginginkannya anak-anak. Wala adin, ya, dan tidak melampaui batas, makan secukupnya. Nek wis ono makanan yang halal, ya makan yang halal, tidak boleh makan yang haram lah. Lagi tidak melampaui batas, secukupnya, ya, sehingga sudah ada tenaga kembali, ya. Fala isma alai, maka tidak ada dosa baginya, ya. Innallaha satamani Gusti Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Rahimun lan Maha welas asih penyayang, ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 173 ini apa? Ya, diharamkan bagi kita yang pertama apa? Bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi, dan hewan yang disembelih tidak mengucapkan kalimat Gusti Allah, ya. Jika kita dalam keadaan darurat, terpaksa, benar-benar terpaksa anak-anak, ya, ghairu baghin, yang kedua tidak menginginkannya, wala adin, dan tidak melampaui batas, maka tidak dosa baginya. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Jadi inti dari surat Al-Baqarah ayat 172 173 apa? Perintah untuk memakan makanan yang baik atas rezeki yang direzekikan kepada kita, dan perintah untuk bersyukur kepada Allah. Mengharamkan, ya, apa itu bagi kita? Allah mengharamkan bagi kita untuk makan apa? Bangkai, daging, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tidak mengucapkan kalimat Allah, ya. Jika kita dalam keadaan terpaksa, terdesak, tidak ada makanan yang lainnya, dan tidak menginginkannya, dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Allah Maha Maha Penerima Pengampun, lagi Maha Penyayang. Itu ayat Al-Baqarah 172 173. Lanjut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca sambil tirukan, ya. Hadatsana Muhammad ibnul Musaffa al-Himsi. Hadatsana Muhammad ibni Harbin Aniz Zubaidi, ya, an Marwan ibni Rubah At-Taghlibi an Abdurrahman ibni Abi Auf anil Miqdami ibni Ma'di Karibah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ala la yahillu dhunabin minas sibai walal himaru al ahliyu walal luqatatu mimmali mu'ahadin illa ayyastaghniyah anha wa ayyuma rajulun dhafa qauman falam yaqruhu fa inna lahu lam yu'qibahum bimithli qirahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya. Saking Kanjeng Nabi, kita urut, ya. Saking Kanjeng Nabi sampai kepada siapa? Al-Miqdam ibni Ma'di Karibah, terus Abdurrahman bin Auf, ya, terus ke atas ini Marwan ibni Rubah At-Taghlibi, ya, terus dari siapa lagi? Nah, ini Muhammad ibni Harbi. Nah, saking ini dulu, Aniz Zubaidi, dari Zubaid, ya. Terus kemana lagi? Dari Muhammad bin Harbi, ya. Nah, ini ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la yahillu dzunabin, ya, ketahuilah tidak halal hewan buas, ya. Ala
la yahillu ora halal dunabin ya, hewan yang buas ya, minas sibai ya, dan hewan yang memiliki taring ya, hewan sing buas, hewan yang memiliki taring ya, hewan buas terus hewan yang memiliki taring, walal himari dan himar ya, keledai ya, itu haram ya, yang buas yang memiliki taring, walal himari dan tidak juga himar ya, al ahliyu ya, yang jinak ya, ya keledai yang jinak, walal luqatatu minal mali muahadin ya, dan harta harta dari kafir muahad ya, illa ayyastaghniya wa ayyum kecuali dia ada perjanjian kecuali dia membutuhkannya ya. Jadi hadis ini menunjukkan sesuatu yang haram. Apa itu? Sesuatu yang haram adalah hewan yang buas, hewan yang bertaring, himar ya, keledai yang jinak ya, dan apa, harta temuan, barang temuan dari harta orang kafir muahad ya, kecuali dia tidak membutuhkannya. Wa ayyuma rajulin dofa qauman ya, kalau seumpamanya laki-laki kok bertamu ya kepada kaum, falam yakruhu, orang memberikan jamuan, tidak memberikan makanan, jamuan, minuman ya, fa inna lahu ayyuqibahum bimisri kirahi, maka kita bisa diperbolehkan untuk meminta jamuan untuknya ya. Ya, ini maksudnya apa? Satu, ini berkaitan dengan makanan yang haram. Yang kedua, kita diperintahkan untuk memuliakan tamu, diperintahkan untuk memuliakan tamu ya. Walau minumlah, walau sekedar air minum putih ya, harus dijamu. Kalau benar-benar tidak ada ya minta maaf ya. Diperintahkan untuk menghormati tamu ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Beberapa yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama adalah hewan buas, yang kedua hewan yang memiliki taring, walal himaru ahliyu ya, himar ataupun keledai yang jinak ya, dan barang temuan dari kafir muahad kecuali tidak menginginkannya ya. Terus perintah untuk apa? Untuk memuliakan tamu, memberikan jamuan ya. Yang kedua, hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah ibni Humaid qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Fudail ibni Marzuq an Adi ibni Thabit an Abi Hazim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik ya, wala yakbalu illa thayyibun, tidak akan menerima kecuali yang baik ya, hanya menerima yang baik. Wa innallaha lan sak temene Gusti Allah amaral mukminina, memerintahkan kepada orang-orang yang mukmin ya, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Apa perintahnya? Perintah Allah kepada para rasul juga diperintahkan untuk kepada orang mukmin. Apa itu? Ya ayyuhar rusulu, wahai rasul ya, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik, wa'malu sholihat, dan beramal soleh ya, berbuat baik. Ini bima ta'maluna alim,
sesungguhnya aku, sesungguhnya Allah Maha mengetahui ya apa yang kamu lakukan. Perintah yang pertama adalah untuk memakan yang baik-baik, ya, memakan yang thayyib, yang halalan thayyibah, ya, yang baik, ya. Ini juga diperintahkan kepada Rasul, juga diperintahkan. Ini berlaku kepada para Rasul dan berlaku juga kepada para orang-orang yang beriman. Ya, apa yang pertama adalah memakan makanan yang baik. Wa malu solihan, dan perintah untuk beramal soleh, untuk melakukan perbuatan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari rezeki-rezeki yang baik, ya. Makanlah yang baik-baik dari rezekiku yang kuberikan kepadamu, ya. Qala, ya, dan juga berkata sampai mana tadi? Qala wa dzakar rajulu yutilus safara asy'atha aghbara yamuddu yadayhi, ya. Lalu beliau menyebutkan tentang orang-orang yang memperlama perjalanannya, rambutnya acak-acakan dan berdebu, ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdoa, ya. Ya Rabb, ya Rabbi, ya, mana tadi? Ya Rabb, ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa yalbasuhu haramun wa ghuddiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana engkau mau menerima doa-doa kami? Bagaimana engkau mau mengabulkan doa-doa kami kalau yang kita makan, makanan kita haram, minuman kita haram, pakaian kita haram, kita diliputi dengan yang haram, ya. Ini menandakan apa? Segala sesuatu yang haram itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita doa, walaupun kita mengangkat begitu khusyuknya, ya. Segala sesuatu yang baik itu pasti akan bertemu dengan yang baik. Allah itu maha baik, maka Allah hanya menerima yang baik. Makanya mohon maaf, introspeksi diri kita. Kalau seumpamanya doa-doa kita kadang tidak terijabah, kadang doa kita lama berdoa tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi makanan yang kita makan haram, pakaian yang kita pakai ini haram, minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita haram, dan kita diliputi keharaman, sehingga apa? Allah tidak mengabulkan doa-doa kita, ya. Makanya kita introspeksi diri, mari, ya, introspeksi diri agar kita memperbaiki bagaimana cara makan kita, ya, haramkah, halalkah. Kita berusaha untuk memakan makanan yang halal, memberikan nafkah, memberikan nutrisi makanan kepada tubuh kita ini dengan hal-hal makanan, minuman, pakaian yang halal. Itu saja anak-anak yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya kepada anak-anakku semuanya. Semoga bermanfaat fid dunya hatal akhirah, di dunia sampai di akhirat. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, istiqomahan dalam melaksanakan sesuatu yang baik-baik, dalam mencari nafkah yang halal, dalam memasukkan makanan, minuman, dan memakai pakaian ini dengan cara yang halal, ya, dijauhkan dari segala sesuatu yang haram, didekatkan, dimudahkan dari segala sesuatu yang halal, sehingga kita bisa lebih semangat lagi dalam berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Segala kelebihan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dan kekhilafan datangnya dari saya sendiri. Oleh karena itu mohon maaf atas segala kekhilafan, atas segala kekurangan, segala sesuatu yang kurang berkenan.
di hati anak-anakku semuanya dan di hati yang menyaksikan video ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.